Governor just prevail. Menjalankan pemerintahan itu berarti melihat ke depan dan merencanakan apa saja yang akan dan tahu harus dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan Juri yang terhormat, di sini kami dari tim Kerajaan Sriwijaya akan memaparkan konstruksi berpikir kami mengenai musik kali ini berdasarkan urgensi, payung hukum, serta justifikasi kami mengapa kami mendukung musik kali ini, penggunaan e-voting dalam pemilu dan pilkada serentak. Perkenalkan, saya Puspa Sukumawati Putri selaku pembicara pertama pihak pro dan rekan berpikir saya Aksal Muhammad selaku pembicara kedua pihak pro dan rekan berpikir saya Andini Ayudhya Pramesti selaku pembicara ketiga pihak pro. Selamat menyaksikan. 5.175 petugas mengalami sakit dan bahkan 894 petugas lainnya meninggal dunia akibat kelelahan dalam proses pelaksanaan pemilu serentak 2019. Tidak hanya itu, anggaran pemilu 2019 meningkat sebesar 61% menjadi 25,59 triliun. Surat suara harus dihitung satu persatu dengan memakan waktu yang cukup panjang. Terlebih lagi, rekapitulasi berjenjang dari jenjang satu ke jenjang lainnya yang menyebabkan kelelahan para petugas menjadi celah sempurna adanya kesalahan dalam menginputan. Permasalahan-permasalahan tersebut akan didapatkan ketika penerapan pemilu dan pilkada serentak. Berdasarkan dari menilik data tersebut, oleh karena itu, wacana e-voting ini sebagai pilot project untuk diterapkan pada pemilu dan pilkada serentak 2024. Selayaknya yang tertuang dalam pasal 201 Undang-Undang Pemilu bahwasanya tahun 2024 akan dilakukan pemilu dan pilkada serentak untuk memilih presiden, legislatif, dan kepala daerah yang akan dipilih secara bersamaan digadang menjadi jawaban dari problema tersebut. Atas dasar urgensi tersebut, Dewan Juri kami berdiri sebagai tim pro untuk mendukung penggunaan e-voting dalam pemilu dan pilkada serentak guna terciptanya penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang efektif dan efisien dengan tetap mengedepankan transparansi, proporsional, dan akuntabel. Dewan Juri yang terhormat, masalah-masalah tersebut tadi dapat diselesaikan dengan 3 mekanisme yang akan kami bawakan. Yang pertama, penggunaan DRI dengan dilengkapi dengan VVVIP. Penggunaan DRI dengan dilengkapi oleh VVVIP tersebut yaitu merupakan alat yang memudahkan pemilih untuk memilih dengan menggunakan tombol atau layar sentuh di mana data suara pemilih akan langsung disimpan di dalam memori di TPS tersebut. Dan mesin ini dimodifikasi agar hanya dapat memverifikasi sekali untuk masing-masing iktp sehingga menjaga surat suara dari manipulasi. VVVIP sebagai pelengkap akan mencetak bukti fisik berupa struk sebagai bukti bahwa pemilih sudah menggunakan hak suaranya untuk dikumpulkan ke dalam kotak audit sehingga ketika terjadi sengketa hasil pemilu dapat dibuka kembali. Poin yang kedua adalah pelaksanaan di beberapa daerah yang memenuhi kriteria. E-voting ini dilaksanakan dengan secara bertahap menerapkan pemerataan pada daerah-daerah yang dianggap mumpuni berdasarkan survei pemerataan teknologi oleh BPS, sembari mengembangkan daerah-daerah yang belum mumpuni. Poin yang ketiga adalah di mana kita akan merevisi Undang-Undang Pemilu sebagai dasar legalitas pelaksanaan e-voting pada level pemilu. Pada status quo, e-voting telah diakui keberadaannya, namun hanya dalam ranah pilkada saja. Sedangkan ranah pemilu, belum ada pengaturan terkait hal tersebut. Karenanya menjadi penting dalam mekanisme kami untuk mengakomodir dalam Undang-Undang Pemilu sehingga pelaksanaannya dapat memiliki payung hukum. Selanjutnya, di mana nanti penjelasan mengenai justifikasi mekanisme kami akan dilanjutkan oleh pembicara kedua kami. Dewan Juri terhormat, sebagai pembicara 2 dari tim pro, saya akan menjelaskan 2 poin argumentasi justifikasi atas mekanisme yang kami tawarkan, sehingga tim kami layak untuk dimenangkan. Justifikasi pertama, kami akan membuktikan pada Anda mengapa mekanisme kami dapat dibenarkan secara juridis. 3 alasan. Pertama, berdasarkan putusan nomor 157 tahun 2009, MK mengatakan bahwa pelaksanaan e-voting telah sesuai dengan peraturan perundangan karena telah sesuai dengan definisi mencoblos di dalam pasal 88 Undang-Undang Pilkada. Menurut Edmund Makarim, berdasarkan pendekatan functional equivalent approach, tujuan dari menyentuh layar monitor pada mesin e-voting untuk memilih esensinya dapat disamakan dengan tujuan dari mencoblos kertas pada pemilu konvensional. Alasan kedua, Undang-Undang TE, Undang-Undang Tipikor, dan Undang-Undang TPPU menyebutkan bahwa dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dalam persidangan. Maka dari itu, penggunaan VVAT sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa terkait hasil pemilu dan pilkada yang akan diterapkan dengan cara menghitung struk VVAT di muka persidangan juga dapat dilakukan, sehingga akuntabilitas dari pemilu serta pilkada dapat terjaga di mekanisme kami.
Alasan ketiga yaitu praktik e-voting ini sudah biasa digunakan dalam banyak pilkada, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Mulai dari Jawa, seperti Bogor, Boyolali, seperti Jemberana, hingga di luar Jawa, seperti Maluku Utara, serta Bantaeng. Hal ini sejatinya sesuai dengan yang menurut Laurent Espriman disebut dengan budaya hukum, di mana kebiasaan masyarakat menjadi prasyarat agar suatu hukum dapat diterima, sebab hal tersebut merupakan sebuah bentuk pengharapan atas suatu sistem hukum yang sedang berlaku. Maka dari itu, berdasarkan landasan putusan MK tersebut, lalu ada keabsahan dokumen elektronik sebagai alat bukti di pengadilan, serta e-voting sebagai kebiasaan tengah masyarakat, membuktikan bahwa e-voting dalam pemilu dan pilkada serentak melalui mekanisme kami merupakan hal yang terjustifikasi secara yuridis. Argumen kedua, kami akan menjelaskan bagaimana mekanisme kami dapat memenuhi asas-asas pemilu. Dewan Juri yang terhormat, tujuan dari adanya pemilu berdasarkan undang-undang adalah untuk memilih calon pemimpin berdasarkan UUD 1945. UUD 1945 sendiri mengatur bahwa pemilu harus dilakukan berdasarkan asas pemilu, yaitu luber jurdil. MK mengamini hal ini melalui putusan nomor 147 tahun 2009 dengan mengatakan bahwa e-voting adalah konstitusional selama memenuhi asas-asas pemilu tersebut. Kami akan menjelaskan bagaimana mekanisme yang kami tawarkan dapat memenuhi asas-asas tersebut. Yang pertama, asas langsung, di mana setiap pemilih harus dapat memilih secara langsung tanpa perantara atau wakil. Mekanisme kami memenuhi asas ini sebab walaupun dengan sarana yang berbeda, pemilih tetap memilih sendiri pilihannya secara langsung di TPS tanpa perantara atau wakil. Lalu asas kedua yaitu umum, di mana seluruh pemilih harus dapat melaksanakan haknya untuk memilih, termasuk bagi pemilih yang belum memiliki pengetahuan teknis untuk memilih dengan e-voting. Di dalam mekanisme kami, sebelum mengoperasikan mesin e-voting, pemilih akan diberikan sosialisasi serta panduan oleh petugas KPPS, yang mana mekanisme juga ini baru diterapkan pada daerah yang masyarakatnya memiliki exposure yang besar terhadap teknologi, sehingga sudah terbiasa dengan perkembangan teknologi yang akan cepat menerima panduan yang diberikan. Banyaknya pilkada di Indonesia yang sudah menggunakan e-voting juga membuktikan bahwa pada dasarnya masyarakat sudah siap untuk menerima mekanisme e-voting ini. Lalu asas ketiga yaitu bebas, di mana setiap pemilih harus dapat menentukan pilihannya tanpa pengaruh dari pihak manapun. Seperti halnya metode konvensional, dalam metode e-voting ini, pemilih akan memilih di dalam bilik suara sendirian, sehingga tidak perlu khawatir akan terpengaruh dari pihak lain. Asas keempat yaitu rahasia, di mana setiap suara dari pemilih harus terjamin kerahasiaannya. Di dalam mekanisme kami, data suara dari pemilih di mesin e-voting akan langsung masuk ke dalam mesin penyimpanan di TPS tersebut. Hasilnya kemudian akan ditampilkan dalam bentuk persentase untuk masing-masing calon secara otomatis setelah pemilihan ditutup tanpa membuka tanda identitas dari pemilih sama sekali, sehingga suara dari masing-masing pemilih tidak akan diketahui oleh siapapun. Asas kelima yaitu jujur, di mana mekanisme voting ini nantinya mulai dari uji coba hingga pelaksanaan akan dilakukan secara transparan. Pengawasan sendiri dapat dilakukan secara terbuka oleh seluruh pihak untuk memastikan bahwa data yang nanti akan dikirim dari pusat telah sesuai dengan data yang ada di TPS. Selain itu, mesin DRI juga dapat menguji hasil pemilihan atau dalam kata lain, mengubah data menjadi read only dan langsung mengirimkannya ke pusat, sehingga data tidak mungkin bisa diubah lagi dan akhirnya potensi adanya electoral fraud dapat diminimalisasi. Asas terakhir yaitu adil, di mana berarti bahwa setiap pemilih hanya dapat memiliki satu jala suara saja. Di dalam mekanisme kami, EKTP serta stik jari dari setiap pemilih akan diverifikasi oleh petugas TPS dan mesin DR itu sendiri dimodifikasi sedemikian rupa sehingga hanya dapat digunakan satu kali saja oleh setiap pemilih, sehingga setiap pemilih dapat terjamin untuk hanya menggunakan satu suara saja. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan justifikasi yuridis serta terpenuhinya asas-asas pemilu tersebut, maka pelaksanaan e-voting untuk pemilu dan pilkada serentak berhasil kami justifikasi. Dewan Juri yang terhormat, saya selaku pembicara tingkat Timpro akan menyampaikan dua argumentasi efektivitas dari mekanisme yang kami tawarkan. Argumentasi pertama, kami akan membuktikan mengapa penggunaan e-voting ini jauh lebih baik dalam mencapai tujuan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak. 3 alasan. Alasan pertama, penggunaan e-voting dalam jangka panjang akan lebih menghemat biaya. Berangkat dari keterangan Umar Bakri sebagai saksi ahli di persidangan MK, penggunaan metode konvensional dalam pilkada di Kabupaten Jemberana menghabiskan dana lebih dari 12 miliar. Sementara ketika e-voting diterapkan, dana yang dihabiskan hanya sepertiganya saja. Mengapa ini penting? Sebab penggunaan e-voting dapat menghemat pencetakan kertas, proses pengangkutan, penggudangan, dan upah petugas KPPS. Mengingat hal-hal tersebut banyak yang sudah digantikan teknologi elektronik. Dewan Juri, kami tidak memungkiri bahwa pengadaan awal mesin e-voting membutuhkan biaya besar. Namun, mekanisme yang kami tawarkan ini mampu digunakan dalam jangka panjang, sehingga pemerintah sama saja sudah melakukan investasi untuk kepemiluan tahun selanjutnya.
Biaya dalam penggunaan e-voting ini pun dapat kita komparasikan dengan Brazil yang memiliki kemiripan dengan Indonesia dari jumlah pemilih dan sistem pemerintahan yang presidensial. International IDEA menyebut bahwa biaya untuk penggunaan e-voting di Brazil hanya sekitar Rp45.000 per pemilih. Berbeda dengan pemilu serentak 2019 di Indonesia yang mencapai Rp133.000 per pemilih. Dari data tersebut, setidaknya penggunaan e-voting ini mampu menghemat anggaran 50% dari seharusnya. Alasan kedua, pelaksanaan e-voting mampu mengurangi beban kerja petugas pemilu dan pilkada serentak. Berkaca pada pemilu tahun 2019, KPU telah menerima 269 kasus salah input formulir C1 yang diakibatkan oleh human error. Adapun human error ini diakibatkan oleh beratnya beban kerja yang menjadikan petugas KPPS kurang fokus karena kelelahan. Hasil kajian Unit Penelitian Publikasi dan Pengabdian Masyarakat menyebut bahwa median dari beban kerja petugas TPS pada pemilu 2019 berkisar antara 20 hingga 22 jam. Selain itu, 80% petugas pemilu pun menilai bahwa tuntutan pekerjaan penyelenggaraan pemilu tergolong tinggi. Dewan juri dapat dibayangkan jika tahun 2024 tetap menggunakan metode konvensional, maka beban kerja petugas akan makin berat, dan potensi adanya peningkatan jumlah korban jiwa pun semakin besar. Hal ini karena penghitungan dan rekapitulasi suara masih dilakukan manual dengan menginput data secara satu persatu. Namun, dalam proposal yang kami tawarkan, hal tersebut tidak akan terjadi sebab proses pungut hitung akan dilakukan secara otomatis oleh sistem. Alasan ketiga, penggunaan e-voting dalam pemilu dan pilkada serentak akan lebih efisien dan efektif dari segi waktu dan hasil pemilihan. Proses penghitungan suara hingga rekapitulasi pada pemilihan konvensional membutuhkan waktu lama sekitar 14 hari. Hal tersebut diperburuk dengan adanya rekapitulasi berjenjang yang akan memperbesar kemungkinan adanya kecurangan. Akibatnya, banyak kasus ketidakakuratan hasil pemilu yang berujung laporan di MK. Dengan mekanisme kami, segala proses yang rumit dan memakan banyak waktu akan disederhanakan dengan langsung mengkonversi dan menginput data secara otomatis. Dewan juri, kita dapat mengkomparasikan penggunaan e-voting ini dengan negara yang juga menggunakan DRE dan VVPAT seperti India. Pemberlakuan e-voting di India dianggap berhasil karena mampu memenuhi efisiensi dan efektivitas dari segi waktu serta keamanan. Dengan begitu, jika mekanisme kami ini diberlakukan di Indonesia, maka benefit-benefit tersebut pun dapat dirasakan, sehingga permasalahan waktu dan ketidakakuratan hasil suara yang terjadi akibat pemilihan metode konvensional dapat terselesaikan. Dari tiga alasan tersebut, penggunaan e-voting terbukti lebih baik dalam mencapai tujuan penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak yang efektif dan efisien. Masuk dalam argumentasi kedua kami, mengapa proposal yang kami tawarkan ini mengakomodasi progresivitas masyarakat secara efektif. Law as a process, law in the making. Hukum berada dalam proses menjadi. Dewan juri bertahan pada pemilihan metode konvensional yang digadang sebagai bentuk demokrasi paling sempurna bukanlah hal tepat mengingat masih banyaknya permasalahan yang ditimbulkan. Kita perlu mengimbangi penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak ini dengan teknologi guna menciptakan kondisi yang harmonis pada sebelum, saat, hingga pasca pelaksanaannya. Sebagaimana hukum progresif Satjipto Raharjo yang memandang bahwa hukum merupakan institusi yang terus berubah pada tingkat kesempurnaan yang lebih baik dalam faktor keadilan, kesejahteraan, dan kepedulian rakyat. E-voting hadir sebagai bentuk penyempurnaan atas masalah-masalah dalam proses pemilihan di status quo, sesuai dengan efektivitas yang sudah kami paparkan sebelumnya. Maka dari itu, proposal kami dengan jelas dapat mengakomodasi progresivitas tersebut. Dewan juri yang terhormat, berdasarkan argumen-argumen tersebut, kami telah berhasil membuktikan bahwa mekanisme e-voting yang kami tawarkan sudah layak diterapkan dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak di Indonesia. Dewan juri yang terhormat, telah tiba kita di ujung acara sesi perdebatan kali ini. Di sini saya akan menarik benang merah dari pemaparan stance kami sebagai pihak pro dengan mosi penggunaan e-voting dalam pemilu dan pilkada serentak. Bahwasanya e-voting ini menjadi sah untuk diterapkan dan dilaksanakan di Indonesia dengan mekanisme yang kami bawakan secara komprehensif, baik dari sosialisasi, penggunaan, pengoperasian, hingga pengamanan dari alat e-voting tersebut. Dewan juri yang terhormat pun pada pembicara kedua kami telah memaparkan justifikasi kami mengapa e-voting ini dapat memenuhi aspek yuridis pun memenuhi syarat dari MK bahwa pemilu dan pilkada harus mengedepankan asas luber judil yang dapat dipenuhi dengan penggunaan alat e-voting tersebut yang merupakan syarat kumulatif pelaksanaan pemilu dan pilkada. Menjadi poin penting bagi kami sebagai tim yang memproposalkan bahwasanya e-voting ini menjadi pilot project mengingat efektivitas yang dimilikinya, baik dari segi biaya, tenaga, waktu yang dapat menjadi penyelesaian dari permasalahan di status quo.
di mana beban ini tidak dapat dijawab ketika masih berpegang teguh dengan pendirian stand tidak boleh dilaksanakannya e-voting dalam pemilu dan pilkada serentak di Indonesia. Maka Dewan Juri yang terhormat, melalui segala pemaparan stance kami maupun justifikasi kami yang dapat kami buktikan, serta mekanisme yang ada di dunia kami, maka penggunaan alat e-voting ini menjadi sah dan sejatinya penting untuk dibenarkan penerapannya di Indonesia untuk mewujudkan sebuah pemilu dan pilkada yang efektif dan efisien, transparan, proporsional, dan akuntabel. Atas dasar itulah, kami Tim Pro dapat membangun konstruksi berpikir logis kami, sehingga kami Tim Pro dan layak untuk diterima dan dimenangkan pada sesi perdebatan kali ini. Terima kasih.